Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas statistika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad dengan NIM D 600 230 140. Saya Nalendra Nafis Radiaji dengan NIM D600230128. Saya Syahda Amanda Putri dengan nomor NIM D600230117. Saya Tia Alia Wardani dengan NIM D600230152. Mungkin sekian perkenalan dari kami, bisa dilanjutkan terkait presentasi materi yang telah diberikan. Eh, di sini yang pertama ada interaksi antar faktor dalam desain eksperimen dengan 3 faktor. Desain eksperimen merupakan metode untuk memahami pengaruh dari beberapa variabel independen atau faktor terhadap variabel dependen atau respon. Dalam eksperimen dengan 3 faktor, interaksi antar faktor menjadi elemen penting untuk dianalisis karena dapat memberikan wawasan lebih mendalam dibandingkan hanya melihat efek utama atau main efek. Eh, Definisi interaksi antar faktor. Interaksi antar faktor dalam desain eksperimen terjadi ketika efek suatu faktor terdapat variabel respon bergantung pada tingkat faktor lainnya. Dengan kata lain, efek gabungan dari 2 atau lebih faktor tidak dapat diprediksi hanya dari efek individu masing-masing faktor. Interaksi ini penting untuk dianalisis karena dapat menunjukkan hubungan kompleks antar variabel yang mempengaruhi hasil eksperimen secara bersamaan. Interaksi 2 faktor atau two-way interaction. Interaksi 2 faktor terjadi ketika suatu faktor terhadap respon dipengaruhi oleh tingkat dari faktor lainnya. Misalnya, dalam eksperimen dengan faktor suhu A dan tekanan B, efek suhu terhadap kualitas produk mungkin berbeda tergantung pada tekanan yang diterapkan. Jika pada tekanan rendah, peningkatan suhu meningkatkan kualitas produk, tetapi pada tekanan tinggi justru menurunkan kualitas. Ini menunjukkan adanya interaksi antar suhu dan tekanan. Interaksi 2 faktor biasanya divisualisasikan melalui grafik garis. Dalam grafik ini, jika efek salah satu faktor terhadap respon terhadap tetap konstan pada semua tingkat faktor lainnya, garis pada grafik akan sejajar. Sebaliknya, garis yang tidak sejajar, misalnya berpotongan, menunjukkan adanya interaksi. Interaksi 2 faktor memberikan informasi berharga tentang hubungan dinamis antara 2 variabel independen, sehingga membantu peneliti memahami bagaimana keduanya bekerja secara bersama-sama untuk mempengaruhi hasil eksperimen. Selanjutnya ada interaksi 3 faktor atau three-way interaction. Interaksi 3 faktor melibatkan hubungan kompleks di mana efek gabungan dari 2 faktor terhadap variabel respon bergantung pada tingkat dari faktor ketiga. Sebagai contoh, dalam eksperimen dengan faktor suhu A, tekanan B, dan waktu pemrosesan C, pengaruh kombinasi suhu dan tekanan terhadap kualitas produk dapat berubah tergantung pada durasi waktu pemrosesan. Sebagai ilustrasi, pada waktu pemrosesan singkat, kombinasi suhu tinggi dan tekanan tinggi mungkin menghasilkan kualitas terbaik. Namun pada waktu pemrosesan yang lebih lama, kombinasi yang sama justru dapat menurunkan kualitas produk. Hal ini menunjukkan adanya interaksi 3 faktor, A, B, C. Interaksi 3 faktor seringkali lebih sulit untuk divisualisasikan secara grafis karena kompleksitasnya. Oleh karena itu, analisis statistik seperti ANOVA sangat penting untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan interaksi ini. Baik, yang selanjutnya adalah four-way interaction, yang dimana
Four-way interaction ini adalah jenis interaksi dalam desain eksperimen yang melibatkan 4 faktor. Dalam konteks ini, interaksi 4 arah menunjukkan bahwa efek gabungan dari 3 faktor tertentu pada respon suatu sistem atau proses bergantung pada level faktor keempat. Secara matematis, interaksi ini dapat digambarkan melalui efek interaksi kuadrat atau tingkat tinggi pada model regresi faktorial, seperti ABC faktorial ABCD. ABCD faktorial yang mencerminkan bagaimana respons dipengaruhi secara bersamaan oleh keempat faktor. Konsep ini muncul dalam eksperimen faktorial yang lebih kompleks, seperti desain 2K2 kuadrat K2K, di mana semua kombinasi faktor diperhitungkan. Misalnya, dalam sistem dengan faktor A, B, C, dan D, efek gabungan dari interaksi antara A, B, dan C dapat berubah secara signifikan ketika level D diubah. Ini berarti hubungan antara 3 faktor pertama tidak bersifat tetap atau seragam di seluruh level faktor keempat, melainkan tergantung pada perubahan levelnya. Four-way interaction biasanya lebih sulit untuk ditafsirkan karena sifatnya yang kompleks. Dalam aplikasi praktis, jenis interaksi ini jarang signifikan secara statistik dan sering kali diabaikan dalam interpretasi karena dianggap sebagai hasil variasi acak daripada pola bermakna. Namun, analisis tetap dilakukan untuk memastikan bahwa semua sumber variasi dipertimbangkan dalam model eksperimen, sehingga kesimpulan yang diambil dapat lebih lengkap dan valid. Dalam dunia nyata, interaksi 4 arah ini dapat ditemukan di situasi di mana banyak faktor saling mempengaruhi secara simultan, seperti dalam eksperimen yang melibatkan parameter industri kompleks, misalnya suhu, tekanan, waktu proses, dan bahan baku. Namun, karena interpretasinya yang rumit, para peneliti seringkali hanya fokus pada interaksi tingkat rendah, seperti two-way atau three-way interaction, yang lebih mudah diartikan dan relevan secara praktis. Studi kasus penelitian pengaruh proses pembelajaran. Dalam penelitian pendidikan, tim peneliti ingin mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran pada siswa sekolah menengah. 4 faktor yang diuji adalah A. Metode pembelajaran, yaitu pembelajaran tatap muka, pembelajaran online. Yang B. Jenis materi, materi teori, materi praktis. Yang C. Durasi belajar harian, 1 jam per hari atau 2 jam per hari. Yang D. Pendampingan, dengan tutor, tanpa tutor. Kasus interaksi, interaksi 2 arah, A dan B. Efektivitas metode pembelajaran tatap muka versus online mungkin bergantung pada jenis materi, teori, atau praktis. Contoh, pembelajaran online mungkin lebih efektif untuk materi teori dibandingkan materi praktis. Yang selanjutnya adalah interaksi 3 arah, interaksi antara A, B, dan C, yang dimana kombinasi metode pembelajaran, jenis materi, dan juga durasi belajar dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Misalnya, metode pembelajaran tatap muka lebih efektif untuk materi praktis dengan durasi belajar 2 jam per hari, tetapi tidak memberikan efek signifikan untuk materi teori. Yang selanjutnya adalah interaksi 4 arah, yaitu interaksi antara A, B, C, dan D. Efek interaksi antara metode pembelajaran, jenis materi, dan durasi belajar dapat dipengaruhi oleh adanya pendampingan tutor. Contoh, siswa yang belajar tatap muka dengan materi praktis selama 2 jam per hari mungkin menunjukkan hasil yang lebih baik jika didampingi tutor dibandingkan tanpa tutor. Tujuan eksperimennya adalah untuk menemukan kombinasi metode pembelajaran, jenis materi, durasi belajar, dan pendampingan yang paling efektif dalam meningkatkan pemahaman dan prestasi siswa.
Yang selanjutnya ada three factor experiments, yang dimana model untuk eksperimen 3 faktor adalah sebagaimana yang tertera. I sama dengan I 2 sampai A, dan J sama dengan I 2 sampai B, K sama dengan I 2 sampai C, dan I sama dengan I 2 sampai N, di mana alfa I dan beta J dan YK adalah efek utama, dan alfa B IJ, alfa Y IK, dan beta BY JK adalah dua efek interaksi faktor yang memiliki interpretasi yang sama sebagai dua faktor percobaan. Istilah alfa BY IJK disebut efek interaksi 3 faktor. Istilah ini menunjukkan nonadivitas alfa alfa beta IJ pada berbagai tingkat faktor C. Seperti sebelumnya, jumlah semua efek utama adalah 0, dan jumlah pada setiap subskrip dari efek interaksi 2 dan 3 faktor adalah 0. Dalam banyak situasi eksperimental, interaksi tingkat tinggi ini tidak signifikan, dan kuadrat rata-ratanya hanya mencerminkan variasi acak. Jumlah kuadrat untuk eksperimen 3 faktor dapat dilihat pada slide yang tertera berikut. Berikutnya yaitu tabel ANOVA untuk percobaan 3 faktor dengan N replikasi. Pada source of variation A, sum of squares SSA, degrees of freedom A sampai 1, mean square S 2/1, computed F sama dengan F1 sama dengan S2/1 per S2. Selanjutnya yaitu source of variation B, SSB, degrees of freedom-nya B sampai 1, mean square-nya S2/2, computed F2 sama dengan S2/2 per S2. Source of variation C, sum of squares SSC, degrees of freedom-nya C sampai 1, mean square-nya S2/3, computed F-nya F3 per S2/3 sama dengan S2. Two factor interaction AB sama dengan AB untuk sum of squares SS dalam kurung AB sama dengan A sampai 1, kemudian B sampai 1, S2/4 untuk mean square-nya, dan computed F4 sama dengan S2/4 per S2. Untuk source of variation AC sama dengan SS. AC, degrees of freedom-nya A sampai 1, C sampai 1, mean square-nya S2/5, computed F-nya F5 sama dengan S2/5 per S2. Source of variation two factor interaction BC sama dengan sum of squares-nya SS, BC, degrees of freedom-nya B sampai 1, C sampai 1, untuk mean square-nya S2/6, computed F6 sama dengan 8, S2/6 sama per S2. Source of variation three factor interaction ABC, sum of squares SSABC, degrees of freedom A sampai 1, B sampai 1, C sampai 1, mean square 2
S2/7 computed F 7 sama dengan 8, S2/7 per S2. Error untuk sort of variation error, sum of squares SSE, degrees of freedom ABC dalam kurung N sampai 1, sort of variation total, sum of square SST, degrees of freedom ABCN sampai 1. Untuk percobaan 3 faktor dengan 1 kali percobaan kombinasi, dapat menggunakan analisis pada tabel sebelumnya dengan menetapkan N sama dengan 1 dan menggunakan jumlah kuadrat interaksi ABC untuk SSE. Dalam kasus ini, kita mengasumsikan bahwa efek interaksi alpha, beta, Y, IJK semuanya sama dengan 0, sehingga E dalam kurung SS, kurung buka ABC, kurung tutup, per A kurangi 1, B kurangi 1, C kurangi 1, kurung tutup sama dengan ditambah N per A dikurangi 1, B kurangi 1, C kurangi 1. Artinya SS kurung buka ABC kurung tutup merupakan variasi yang hanya disebabkan oleh kesalahan. Eksperimen dengan demikian, kuadrat rata-rata memberikan estimasi varians. Kesalahan yang tidak bias dengan N sama dengan 1 dan SSE sama dengan SS dalam kurung ABC, jumlah kuadrat kesalahan ditemukan dengan mengurangkan jumlah kuadrat efek utama dan interaksi 2 faktor dari jumlah kuadrat total. Pada kasus 14.4, dalam produksi material tertentu ada 3 variabel yang menarik. A. Efek operator 3 operator. B. Katalis yang digunakan dalam percobaan 3 katalis. Dan C. Waktu pencucian produk setelah proses pendinginan, yaitu selama 15 menit dan 20 menit. 3 kali pengujian dilakukan pada setiap kombinasi faktor. Dirasa bahwa setiap interaksi faktor-faktor tersebut dapat dipelajari. Tabel sebelumnya, tabel di atas dapat menunjukkan analisis varians data. Tidak ada interaksi yang menunjukkan efek yang signifikan pada tingkat alpha 0,05. Namun nilai P kurang untuk BC adalah 0,0610. Dengan demikian nilai tersebut tidak boleh diabaikan. Efek operator dan katalis signifikan, sedangkan efek waktu pencucian tidak signifikan. Selanjutnya yaitu impact of interaction BC. Dari contoh 14.4 perlu pembahasan lebih lanjut.
khususnya mengenai penanganan efek interaksi antara katalis dan waktu pencucian. Terhadap pengujian utama, waktu pencucian faktor C, interaksi BC signifikan pada tingkat sekitar 0,06. Namun, anggaplah tabel main dua arah tabel 14.10 jelas mengapa waktu pencucian tidak signifikan. Analisis yang tidak teliti mungkin mendapat kesan bahwa waktu pencucian dapat dihilangkan dari studi masa depan di mana hasil dapat diukur. Untuk selanjutnya yaitu tabel 14.10, yaitu two-way table means for example 14.4. Untuk katalis B yaitu wasting time C 15 menitnya 12,19, untuk 20 menitnya 11,29. Katalis B untuk nomor 2 yaitu untuk 15 menit itu 10,86, 20 menitnya 10,50. Katalis B untuk nomor 3 yaitu 15 menitnya 11,09, 20 menitnya 11,46. Untuk minsnya yaitu 15 menit untuk 11,38, untuk 20 menit yaitu 11,08. Efek waktu pencucian berubah dari efek negatif untuk katalis pertama menjadi positif untuk katalis ketiga. Jika hanya berfokus pada data katalis 1, perbandingan sederhana antara rata-rata pada dua waktu pencucian akan menghasilkan statistik T sederhana, yaitu T sama dengan 12,19 dikurangi 11,29 per akar 0,6 dikali 2 per 9 sama dengan 2,5, yang signifikan pada tingkat kurang dari 0,02. Dengan demikian, efek negatif penting dari waktu pencucian untuk katalis 1 mungkin diabaikan jika analisis membuat interpretasi luas yang salah dari rasio F yang tidak signifikan untuk waktu pencucian. Pooling in multifactor models. Kita telah menguraikan model 3 faktor dan analisisnya dalam bentuk yang paling umum dengan memasukkan semua kemungkinan interaksi dalam model. Kita dapat memanfaatkan pengetahuan dengan menggabungkan jumlah kuadrat yang sesuai dengan interaksi yang dapat diabaikan dengan jumlah kuadrat galat untuk membentuk penduga baru untuk dua dengan jumlah derajat kebebasan yang lebih besar. Misalnya, dalam eksperimen metalurgi yang dirancang untuk mempelajari efek pada ketebalan film dari 3 variabel pemrosesan penting. Misalnya, diketahui faktor A, konsentrasi asam, tidak berinteraksi dengan faktor B dan C. Untuk tabel 14.11 yaitu ANOVA dengan faktor A, non-interaksi. Untuk sumber variasi A, jumlah kuadrat, SSA, derajat kebebasan 1, berarti persegi S1 kuadrat. Untuk F-nya, F1 sama dengan S1 kuadrat per S kuadrat. Untuk sumber variasi P yaitu SSB, B-1, S2 kuadrat, F2-nya sama dengan S2 kuadrat per S2, S kuadrat. Untuk sumber variasi C, SSC, C-1, S3 kuadrat, F3-nya sama dengan S3 kuadrat per S kuadrat. Interaksi dua faktor, SM-nya SS, SM, B-1, C-1, S4 kuadrat. F4-nya sama dengan S4 kuadrat per S kuadrat. Untuk errornya yaitu SSE, untuk perseginya yaitu S kuadrat. Total SST ABC sampai N min 1.
Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.